Jadi pada saat tertentu kita was-was, kita resah, galau, tapi tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, lah jangan terus menyimpulkan akan terjadi apa ya, mungkin akan ada apa ya dalam hidupku, kok aku rasanya was-was, resah. Ya. Saudaraku, kadang-kadang kita pada satu saat merasakan perasaan was-was, resah, takut, gundah, sedih, dan lain sebagainya. Dan padahal saat itu kita tidak punya masalah, kita tidak punya kekurangan satu apapun, dan tiba-tiba perasaan itu hadir pada hati kita. Itu apa yang terjadi? Mungkin ketika kita merasakan hal seperti itu adalah sebagai satu pertanda bahwa jiwa kita sedang jauh dengan Allah. Kita tahu bahwa manusia terdiri dari dua bagian. Yang satu adalah unsur kebumian, yang satunya adalah unsur kelangitan. Unsur kebumian ini adalah terdiri dari raga, nafsu, dan akal. Unsur kelangitan terdiri dari roh, rasa, nur, dan dat. Dari kedua bagian tersebut mempunyai tipikal yang berbeda. Unsur kebumian itu kebahagiaannya, kegembiraannya apabila hal-hal yang bersifat duniawi kecukupan. Jadi unsur kebumian ini lebih condong kepada hubbud dunya, cinta pada dunia. Adapun unsur kelangitan ini kebahagiaannya, kegembiraannya, ketenangannya apabila dia dekat dengan Yang Maha Mencipta. Karena dulu ketika kita di alam ruh, sebelum kita turun menjadi manusia sempurna seperti sekarang ini, ruh kita pernah disyahadatkan oleh Allah, alastu birabbikum, maka kita menjawab, roh kita menjawab, bala syahidna. Maka dari itu, dalam perkembangannya, ketika kita menjalani umur demi umur, waktu demi waktu, roh ini kalau kita tidak ajak untuk dekat dengan Allah, maka dia akan muncul kesedihan, keresahan, kegalauan. Makanya roh ini bisa tenang, bisa nyaman, bisa bahagia apabila kita berproses mendekatkan diri pada Allah, pada Tuhan. Entah bisa dengan zikir, sholat, entah dengan puasa, sedekah, atau yang lainnya. Yang penting ada proses mendekatkan diri kepada Allah. Adapun yang namanya unsur kebumian ini, dia asal makan cukup, enak, rezeki cukup, tidak berkekurangan, dia dihormati, dia dibilang yang bagus-bagus, ya, tidak dihina orang. Insya Allah unsur kebumian kita, raga, nafsu, dan akal kita ini akan senang. Nah, makanya berhubungan dengan yang tadi, kasus yang saya sebutkan tadi, kenapa tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada kasus tertentu, kok hati kita resah, gundah,
was-was. Saat itulah mungkin kita harus sadar bahwa roh kita sedang lapar. Makanannya roh itu adalah taqarruban, berproses mendekatkan diri pada Allah. Seperti itu. Dan dalam faktanya memang benar banyak orang yang kaya, derajatnya mulia, apa-apa dimudahkan sama Allah, apa-apa gampang, tapi hatinya kering, hatinya gersang. Itu karena apa? Rohnya sebagai unsur jiwa rohani itu tidak dekat dengan Allah. Nah, itu akan terjadi karena apa? Karena kita sibuk dengan raga kita, nafsu kita, akal kita. Raga itu cenderung condong pada kebutuhan hidup, nafsu keinginan hidup, akal angan-angan hidup. Nah, roh ini dia cuma minta satu, dekatkanlah diri kita kepada Allah. Seperti itu, saudaraku. Jadi pada saat tertentu kita was-was, kita resah, galau, tapi tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Lah, jangan terus menyimpulkan akan terjadi apa ya, mungkin akan ada apa ya dalam hidupku, kok aku rasanya was-was, resah. Nah, itu adalah tanda jiwa kita sedang jauh dengan Allah. Dan apabila terjadi begini, was-was, resah, galau, gundah, dan kita sudah mencoba untuk taqarruban kepada Allah, tapi hal itu masih ada, mungkin itu adalah sinyal-sinyal alam akan terjadi apa. Seperti itu. Dan itulah kalau kita olah, itulah nanti akan memunculkan satu ketajaman rasa. Seperti itu, semoga bermanfaat.